untuk gagal ginjal akut ini yang terjadi pada anak, Anda melihatnya untuk gejalanya seperti apa sih, Dok? Ya, gejalanya kan biasanya memang ada diawali ada anak-anak itu batuk pilek ya, ada gejala saluran cerna ya, muntah, mual ya, ada demam juga ya. Lalu nggak lama kemudian kencingnya berkurang drastis ya. Sebagian besar bahkan nggak ada kencing sama sekali. Ya. Dan anak-anak yang seperti ini kemudian dikirim ke rumah sakit ya. Kenapa kami anggap ini sesuatu yang serius? Karena anak-anak ini di terapi seperti hemodialisis ya, itu nggak semuanya berhasil ya, banyak juga yang gagal dengan cuci darah ya, nggak selamat, nggak tertolong. Kemudian juga ada yang dilakukan tata laksana sesuai dengan MISC, ini juga nggak berhasil ya. Dan ternyata memang dugaan kuatnya memang ke arah intoksikasi tadi. Oleh karena itu ini Kemenkes dan pihak-pihak terkait terus melakukan pendalaman ya, sampai mencari jenisnya mungkin apa saja dan seterusnya. Kami harapkan masyarakat tetap waspada, tetap tenang ya, dan kita harapkan hasil investigasinya segera keluar ya. Namun sambil menunggu itu, kalau kami sendiri menyarankan begini, kalau ada obat-obatan yang harus dalam bentuk sirup ya, silakan hubungi dokter anak terdekat atau dokter konsultan terdekat untuk memastikan ini seperti apa, masih bisa layak dipakai apa tidak. Ya. Yang kedua, coba cari tahu ini ada jaminan nggak bahwa produk obat sirup ini dijamin oleh produsennya memang bebas dari etilen glikol dan memang aman gitu ya. Ini sementara menunggu ya, ini salah satu solusi kami. Jadi obat-obat yang dicurigai etilen glikol ini yang mungkin perlu dihindari ya. Tapi Kemenkes kan kemudian mengambil langkah lebih serius lagi ya, semua obat, karena kita nggak tahu betul ya obat-obat mana yang ada dan yang tidak ada itu kita nggak tahu betul ya. Nggak ada yang menjamin ya, nggak ada yang menjamin bahwa obat itu bebas dari etilen glikol. Oke, baik. Dokter, apabila begitu ya menemukan gejala terkait gagal ginjal akut ini pada anak, sebetulnya untuk melakukan observasi yang mana ini diakibatkan ataupun ditemukan hasil yang mana ditemukan juga terdapat etilen glikol atau penyebabnya adalah etilen glikol ini, berapa lama observasinya? Dan misalnya apabila ada masyarakat yang rumahnya begitu jauh dari rumah sakit, apakah ataupun penanganan apa yang harus dilakukan dengan cepat? Ya, penanganannya harus segera ke rumah sakit ya, karena ini kan memang kasus serius ya, jadi nggak bisa diobatin di rumah. Ya, mungkin sementara itu anaknya kalau betul dia gara-gara ini nggak boleh dia kasih asupan cairan dulu ya, karena ginjalnya kan tidak berfungsi, dia tersumbat dengan kristal-kristal tersebut. Ini yang mungkin satu kondisi yang membuat masyarakat itu harus waspada dan kemudian segera hubungi dokter anak terdekat atau konsultan ginjal anak kalau memang ada di lokasinya agar mendapatkan perawatan semestinya. Oke, untuk observasinya dok, berapa lama untuk penentuan memang ini karena sirup begitu ataupun sirup yang dikonsumsi oleh anak? Ya, kalau masalah penyebabnya apa kan kita mesti buktikan ya, harus ada buktikan. Jadi kalau ada terjadi seperti itu, mohon obat-obatan yang dikonsumsi anak tersebut segera dibawa untuk dilakukan penyelidikan ya, untuk penyelidikan. Dan juga nanti pihak rumah sakit, kami sudah kerjasama dengan Kemenkes ya, di seluruh rumah sakit yang menangani pasien-pasien gangguan ginjal akut ini, nanti hasil sampel darahnya akan dianalisis ya untuk toksikologi. Ya. Nah, berapa lamanya tentu saja harus segera dilakukan pemeriksaan dan dibawa ke rumah sakit. Ya. Oke, baik. Dokter Piprim, untuk anak yang mana memang usianya di bawah 5 tahun atau usia 5 tahun ini, sebetulnya Anda melihatnya apabila kesulitan minum obat pil apa? Ataupun alternatifnya memakai obat apa, dokter? Ya, sebetulnya obat untuk selesma itu kan kalau kita pakai rational use of medicine ya, pengobatan rasional, selesma, batuk pilek ringan karena virus ringan ya, itu kan dia self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri ya. Cukupi istirahatnya, nutrisi yang bagus ya, jaga hidrasinya, minumnya dicukupi ya, istirahat. Itu akan memperbaiki kondisi ya. Dan nggak perlu langsung cepat-cepat
dikit-dikit obat. Ini mungkin kebiasaan yang juga perlu kita koreksi ya, bahwa sesuatu yang sifatnya batuk pilek selesma itu mungkin kita perlu lebih konservatif. Beda kalau pasiennya sesak pneumonia misalkan, itu kan memang perlu dirawat, perlu oksigen, antibiotik injeksi dan seterusnya. Atau anak asma misalkan, ini butuh obat-obatan ya, inhalasi dan sebagainya. Tetapi batuk pilek yang ringan yang karena selesma ini kan memang secara rasional ya pengobatannya adalah simptomatik ya, istirahat ya, suportif maksudnya, suportif. Oke, Jadi ya seperti itulah kondisinya. oke.